Item 1. Buat garis lurus ke bawah sepanjang sekurang-kurangnya 2,5 cm. Minta anak untuk menggambar garis lain di samping garis ini. Jawab ya bila ia menggambar garis seperti ini. Jawab tidak bila ia menggambar garis seperti ini. Tujuan: mengukur kemampuan motorik halus anak dalam meniru bentuk sederhana. Menilai koordinasi mata, tangan, serta kontrol otot jari dalam menggambar garis lurus. Melihat kesiapan anak dalam keterampilan pramenulis yang mendukung perkembangan akademik. Prosedur pelaksanaan. 1. Persiapan. Siapkan kertas polos dan pensil atau crayon. Buat garis lurus ke bawah sepanjang minimal 2,5 cm di atas kertas. 2. Pelaksanaan. Letakkan kertas di depan anak. Tunjukkan garis contoh dan beri instruksi sederhana, misalnya, coba buat garis seperti ini di samping garis ibu. Biarkan anak menggambar sendiri, tanpa bantuan tangan pemeriksa atau petunjuk tambahan. 3. Penilaian. Ya, bila anak dapat menggambar garis lurus ke bawah yang bentuk dan arahnya mirip dengan contoh. Tidak, bila anak menggambar garis miring, melintang, melengkung, atau hanya berupa coretan acak yang tidak menyerupai garis lurus ke bawah. Catatan. Pada usia 42 bulan, 3,5 tahun, sebagian besar anak sudah mampu meniru garis lurus dengan lebih baik dibandingkan usia 36 bulan. Kualitas garis mungkin belum sepenuhnya rapi, tetapi arah garis harus jelas ke bawah. Bila anak tidak mau mencoba, motivasi dengan cara permainan, misalnya ayo bikin jalan lurus untuk mobil. Hasil tidak bukan langsung indikasi gangguan, tetapi perlu dilihat konsistensi pada item KPSP lain yang mengukur motorik halus dan kognitif visual. Observasi juga cara anak memegang pensil. Pada usia ini beberapa anak mulai beralih ke genggaman 3 jari, tripod grasp, meski belum sempurna. Item 2. Beri kubus di depan anak. Dapatkah anak menyusun 8 buah kubus satu persatu di atas kubus yang lain tanpa menjatuhkannya? Tujuan: mengukur kemampuan motorik halus anak, khususnya keterampilan menjepit, mengatur posisi, dan menyeimbangkan benda kecil. Menilai koordinasi mata, tangan, serta konsentrasi anak. Melihat kemampuan anak dalam perencanaan motorik, motor planning, saat menyusun benda bertumpuk. Prosedur pelaksanaan. 1. Persiapan. Siapkan minimal 8 buah kubus berukuran kecil 2,5 hingga 3 cm. Tempatkan kubus di meja datar dengan ketinggian sesuai anak. 2. Pelaksanaan. Letakkan kubus di depan anak. Instruksikan dengan jelas, coba susun kubus ini satu persatu sampai jadi menara tinggi. Biarkan anak menyusun sendiri, tanpa bantuan fisik dari pemeriksa. 3. Penilaian. Ya, bila anak berhasil menyusun 8 kubus atau lebih secara bertumpuk tanpa jatuh. Tidak, bila anak hanya mampu menyusun kurang dari 8 kubus, atau menara selalu roboh sebelum mencapai 8. Catatan. Pada usia 36 bulan, 3 tahun, sebagian besar anak sudah mampu menyusun 6 hingga 8 kubus, tetapi target KPSP adalah minimal 8 kubus. Anak yang kurang sabar atau mudah terdistraksi mungkin berhenti sebelum mencapai 8, meski sebenarnya mampu. Perlu dibedakan antara kurang kemampuan motorik dan kurang perhatian motivasi. Bila anak tidak mau mencoba, motivasi dengan pendekatan bermain, ayo kita bikin menara tinggi sekali. Hasil tidak perlu ditindaklanjuti bila juga ditemukan keterlambatan pada item motorik halus lainnya. Item 3. Tunjukkan anak gambar di bawah ini dan tanyakan. Mana yang dapat terbang? Mana yang dapat mengyong? Mana yang dapat bicara? Mana yang dapat menggonggong? Mana yang dapat meringkik? Apakah anak dapat menunjuk 2 kegiatan yang sesuai? Tujuan: mengukur perkembangan kognitif anak, terutama kemampuan berpikir simbolik dan pemahaman konsep.
Menilai daya ingat dan asosiasi anak, menghubungkan gambar dengan fungsi atau suara. Melatih kemampuan bahasa reseptif, memahami instruksi verbal, dan bahasa ekspresif nonverbal, menunjuk jawaban. Prosedur pelaksanaan. 1. Persiapan. Siapkan gambar-gambar objek, burung, kucing, manusia, anjing, kuda. Pastikan gambar jelas, berwarna, dan mudah dikenali anak. 2. Pelaksanaan. Letakkan gambar di depan anak. Berikan pertanyaan satu persatu, misalnya, mana yang bisa terbang? Minta anak menunjuk gambar yang sesuai. Lanjutkan dengan pertanyaan lain, mengeong, bicara, menggonggong, meringkik. 3. Penilaian. Ya, bila anak dapat menunjuk minimal 2 gambar yang sesuai dengan perintah. Tidak, bila anak tidak dapat menunjuk 2 jawaban yang benar atau selalu salah dalam mengasosiasikan gambar dengan kegiatan atau suara. Catatan. Pada usia 42 bulan, 3,5 tahun, anak biasanya sudah mampu mengasosiasikan fungsi atau suara hewan atau manusia dengan baik. Bila anak salah menjawab karena tidak mengenali gambar, pastikan gambar cukup jelas atau gunakan alternatif gambar. Anak pemalu kadang enggan menunjuk, beri waktu, ulangi instruksi dengan nada ramah. Kesulitan konsisten dalam tugas ini dapat menunjukkan adanya masalah pada pemahaman bahasa, memori, atau kognitif. Item 4. Tanyakan kepada anak. Apa yang kamu lakukan bila kedinginan? Jawaban, pakai jaket, pakai selimut. Apa yang kamu lakukan bila kamu kelelahan? Jawaban, tidur, berbaring, istirahat. Apa yang kamu lakukan bila kamu merasa lapar? Jawaban, makan. Apa yang kamu lakukan bila kamu merasa haus? Jawaban, minum. Ya, bila anak dapat menjawab minimal 3 pertanyaan dengan benar tanpa gerakan atau isyarat. Tujuan. Mengukur perkembangan kognitif dan pemahaman bahasa reseptif ekspresif. Menilai kemampuan berpikir sebab akibat, mengaitkan kondisi tubuh dengan tindakan yang sesuai. Mengidentifikasi kemampuan anak dalam mengekspresikan kebutuhan dasar secara verbal. Prosedur pelaksanaan. 1. Persiapan. Pastikan suasana tenang dan anak fokus. Jangan gunakan gerakan tangan, ekspresi, atau nada suara yang mengisyaratkan jawaban. 2. Pelaksanaan. Ajukan pertanyaan satu persatu dengan kalimat sederhana, misalnya, apa yang kamu lakukan bila kedinginan? Beri anak waktu untuk menjawab kurang lebih 10-15 detik. Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dengan cara yang sama. 3. Penilaian. Ya, bila anak menjawab minimal 3 dari 4 pertanyaan dengan benar. Tidak, bila anak hanya menjawab benar kurang dari atau sama dengan 2 pertanyaan, atau menggunakan gerakan atau isyarat tanpa menyebutkan kata. Catatan. Anak usia 42 bulan, 3,5 tahun, umumnya sudah mampu memahami konsep sederhana tentang kondisi tubuh dan tindakan perawatan diri. Jawaban anak tidak harus sama persis dengan contoh, selama makna sesuai, misalnya, dingin, tutup badan jawaban diterima. Anak yang kesulitan menjawab dapat menunjukkan adanya hambatan pada pemahaman bahasa, keterlambatan bicara, atau keterampilan kognitif. Perlu dibedakan antara anak yang malu atau enggan berbicara dengan anak yang memang belum memahami konsep. Item 5. Minta anak untuk menyebut satu warna. Dapatkah anak menyebut satu warna dengan benar? Tujuan. Menilai kemampuan bahasa ekspresif anak dalam menyebutkan nama warna. Mengukur kemampuan kognitif dasar dalam mengenali dan mengingat konsep warna. Mengetahui apakah anak sudah mampu menghubungkan persepsi visual dengan simbol verbal, warna ke kata. Prosedur pelaksanaan. 1. Persiapan.
Sediakan benda atau kartu bergambar dengan warna-warna yang jelas, misalnya merah, biru, kuning, hijau. Pastikan pencahayaan cukup agar warna terlihat jelas. 2. Pelaksanaan. Tunjukkan satu benda objek berwarna kepada anak, misalnya, "Adik, coba lihat ini. Apa warna benda ini?" Berikan waktu beberapa detik untuk anak menjawab. Jangan memberi petunjuk dengan kata, gerakan, atau ekspresi wajah yang bisa mengarahkan jawaban. 3. Penilaian. Ya, bila anak dapat menyebut minimal satu warna dengan benar. Tidak, bila anak tidak dapat menyebutkan warna, atau menyebutkan kata yang tidak sesuai, misalnya menyebut bola padahal pertanyaannya tentang warna. Catatan. Pada usia 42 bulan, 3,5 tahun, anak umumnya sudah dapat mengenali dan menyebut beberapa warna dasar. Yang dinilai adalah penyebutan verbal, ucapan, bukan hanya menunjuk atau memilih benda berwarna. Jika anak menyebut warna dengan istilah yang masih belum sempurna pengucapannya, misalnya meah untuk merah, tetap dinilai benar selama maksudnya jelas. Anak yang gagal mungkin mengalami keterlambatan pada perkembangan bahasa ekspresif atau masih dalam tahap awal mengenal warna. Item 6. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat mencuci tangannya sendiri dengan baik setelah makan? Tujuan. Menilai perkembangan kemandirian dan keterampilan perawatan diri, self-help skills, anak. Mengamati sejauh mana anak mampu melakukan aktivitas ADL, Activity of Daily Living, secara mandiri. Mengukur koordinasi motorik halus dan kasar yang dibutuhkan untuk aktivitas mencuci tangan. Prosedur pelaksanaan. 1. Persiapan. Pemeriksa menanyakan kepada orang tua atau pengasuh tentang kebiasaan anak setelah makan. Gunakan pertanyaan sederhana dan jelas, misalnya, apakah anak ibu bapak biasanya bisa mencuci tangannya sendiri setelah makan? 2. Pelaksanaan tanya-jawab. Orang tua atau pengasuh menjawab berdasarkan pengamatan sehari-hari. Jika memungkinkan, bisa juga dilakukan observasi langsung, anak diminta mencuci tangan sendiri. 3. Penilaian. Ya, jika anak dapat mencuci tangan sendiri dengan baik, yaitu membuka keran atau menggunakan wadah air, mengucek kedua telapak tangan, dan membilas, meskipun mungkin masih butuh sedikit bantuan untuk mengeringkan tangan. Tidak, jika anak tidak dapat melakukan secara mandiri, masih selalu membutuhkan bantuan penuh, atau hanya membasahi tangan tanpa mengucek dengan benar. Catatan. Yang dinilai adalah kemandirian fungsional, bukan kesempurnaan teknik. Pada usia sekitar 3-4 tahun, anak umumnya sudah mulai mampu mencuci tangan sendiri setelah makan dengan supervisi minimal. Bila anak belum mampu, dapat menjadi tanda perlu stimulasi lebih lanjut pada keterampilan perawatan diri. Item 7. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, dapatkah anak menyebut nama teman bermain di luar rumah atau saudara yang tidak tinggal serumah? Tujuan. Menilai perkembangan bahasa ekspresif anak, khususnya kemampuan mengingat dan menyebut nama orang lain. Mengamati aspek sosial emosional, yaitu sejauh mana anak mengenal lingkungannya dan memiliki interaksi sosial di luar keluarga inti. Mengukur kemampuan memori jangka pendek dan panjang terkait identitas sosial, teman atau saudara. Prosedur pelaksanaan. 1. Persiapan. Pemeriksa menyampaikan instruksi dengan jelas kepada orang tua pengasuh. Gunakan pertanyaan sederhana, misalnya, apakah anak ibu bapak sudah bisa menyebut nama teman bermain di luar rumah? Atau apakah ia bisa menyebut nama saudara yang tidak tinggal serumah? 2. Pelaksanaan tanya-jawab. Orang tua pengasuh memberikan jawaban berdasarkan pengalaman sehari-hari. Jika ragu, pemeriksa dapat meminta contoh.
Kalau bertemu dengan teman atau sepupu, apakah anak memanggil namanya dengan jelas? 3. Penilaian. Ya, bila anak dapat menyebut minimal satu nama teman atau saudara yang tidak tinggal serumah. Tidak, bila anak belum mampu menyebut nama atau hanya menggunakan panggilan umum, misalnya teman, adik, kakak, tanpa menyebut nama. Catatan. Penilaian tidak menuntut pelafalan sempurna, asalkan nama yang disebut dapat dikenali maksudnya. Anak usia sekitar 3-4 tahun umumnya sudah mampu menyebut nama teman dekat atau saudara. Kegagalan mungkin terkait dengan keterbatasan stimulasi sosial, anak jarang bermain di luar rumah, bukan semata keterlambatan perkembangan bahasa. Item 8. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, dapatkah anak mengenakan kaos, t-shirt, tanpa dibantu? Tujuan. Menilai kemampuan motorik halus dan kasar anak dalam kegiatan sehari-hari. Mengamati tingkat kemandirian, self-help skill, anak dalam berpakaian. Menilai koordinasi tangan, mata, serta kemampuan memahami urutan tindakan, mengambil baju, memasukkan kepala, lalu tangan. Prosedur pelaksanaan. 1. Persiapan. Pemeriksa menjelaskan maksud pertanyaan kepada orang tua atau pengasuh. Pastikan orang tua memahami bahwa yang dinilai adalah kemampuan anak mengenakan kaos tanpa bantuan fisik. 2. Pelaksanaan tanya-jawab. Tanyakan secara langsung, apakah anak sudah bisa mengenakan kaos sendiri tanpa bantuan? Jika orang tua ragu, pemeriksa dapat menanyakan detail. Apakah ia bisa memasukkan kepala dan tangan ke lubang baju tanpa dibantu? 3. Penilaian. Ya, bila anak mampu mengenakan kaos, t-shirt, sendiri secara mandiri meskipun butuh waktu lebih lama. Tidak, bila anak masih harus dibantu, misalnya dimasukkan kepalanya, diarahkan tangannya, atau seluruhnya dipakaikan. Catatan. Tidak dinilai kerapihan atau kecepatan, hanya kemampuan mengenakan kaos secara mandiri. Item ini menilai keterampilan perawatan diri, self-care skills, yang biasanya muncul pada usia 3-4 tahun. Jika anak tidak biasa diberi kesempatan berpakaian sendiri, hasil, tidak, belum tentu karena keterlambatan, melainkan karena kurang stimulasi. Item 9. Letakkan selembar kertas seukuran buku di atas lantai. Apakah anak dapat melompati bagian lebar kertas dengan mengangkat kedua kakinya secara bersamaan tanpa didahului lari? Tujuan. Menilai kemampuan motorik kasar anak, khususnya koordinasi otot tungkai dan keseimbangan tubuh. Mengamati apakah anak sudah mampu melakukan lompat dua kaki, jump with both feet simultaneously. Prosedur pelaksanaan. 1. Persiapan. Siapkan selembar kertas berukuran kurang lebih 20-30 cm, seukuran buku. Letakkan kertas tersebut di lantai pada area yang aman dan datar. Pastikan anak mengenakan alas kaki yang nyaman, atau tanpa alas kaki bila lebih mudah. 2. Instruksi kepada anak. Berdirikan anak tepat di depan kertas. Katakan dengan jelas, ayo coba lompat ke seberang kertas ini dengan kedua kaki bersamaan. Tidak boleh lari dulu ya. 3. Pelaksanaan. Biarkan anak mencoba melompati kertas dengan kedua kaki bersamaan. Ulangi maksimal 2 kali bila pada percobaan pertama anak belum berhasil. 4. Penilaian. Ya, bila anak dapat melompati kertas dengan mengangkat kedua kaki bersamaan tanpa berlari terlebih dahulu. Tidak, bila anak melompati dengan satu kaki dulu, tidak mampu melompat melewati kertas, atau harus didahului dengan lari. Catatan. Fokus pada kemampuan mengangkat kedua kaki secara bersamaan, bukan jarak lompatnya. Jangan memberikan bantuan fisik, cukup beri instruksi yang jelas.
Berikan pujian agar anak tetap termotivasi meskipun gagal. Item ini penting untuk mendeteksi perkembangan keseimbangan, koordinasi motorik kasar, dan kekuatan otot pada usia prasekolah. Item 10. Minta anak untuk berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika perlu, tunjukkan caranya dan beri anak kesempatan sebanyak 3 kali. Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 1 detik atau lebih? Tujuan: menilai perkembangan motorik kasar, khususnya kemampuan keseimbangan statis pada anak usia 3,5 tahun. Mengamati kontrol postural anak dalam posisi berdiri satu kaki. Prosedur pelaksanaan. 1. Persiapan. Pilih area datar, aman, dan tidak licin. Pastikan ada orang tua atau pengasuh di dekat anak untuk menjaga keamanan bila ia hampir jatuh. 2. Instruksi kepada anak. Katakan dengan jelas, coba berdiri dengan satu kaki saja, seperti ini, pemeriksa boleh mencontohkan. Pastikan anak tidak berpegangan pada benda apapun. 3. Pelaksanaan. Biarkan anak mencoba berdiri dengan satu kaki. Jika anak tampak ragu, ulangi instruksi dengan sabar. Berikan maksimal 3 kali kesempatan. 4. Penilaian. Ya, bila anak mampu berdiri dengan satu kaki tanpa berpegangan selama kurang dari atau sama dengan 1 detik pada salah satu dari 3 percobaan. Tidak, bila anak tidak mampu mempertahankan keseimbangan 1 detik atau selalu memerlukan pegangan. Catatan: bila anak mampu bertahan lebih dari 1 detik, itu menunjukkan kemampuan motorik kasar berkembang baik. Gunakan stopwatch atau hitungan lisan untuk memperkirakan waktu. Jangan menghitung bila anak berpegangan atau menggunakan bantuan. Berikan motivasi positif, misalnya, "Wah, pintar sekali kamu bisa berdiri dengan satu kaki."